Salam saudara sekalian, bersyukur untuk hari ini kita bertemu lagi untuk sesi kedua dari mata kuliah pengantar perjanjian baru. Dan hari ini kita akan belajar tentang kanonisasi kitab perjanjian baru. Secara umum kanonisasi kitab perjanjian baru hampir mirip juga dengan kanonisasi kitab perjanjian lama, cuma memang ada banyak perbedaan nanti kalau kita lihat. Nah, saudara sekalian, kita akan lihat untuk share screen-nya. Nah, saudara sekalian, pengantar perjanjian baru dengan bagian ini yaitu kanonisasi kitab perjanjian baru. Apa itu kanonisasi kitab perjanjian baru? Ya, yang pertama kita akan belajar yaitu pengertian kanon. Secara etimologi, istilah kanon dalam bahasa Yunani kanon berasal dari kata kaneh, bahasa Ibrani, atau Hanu Babilonia, yang berarti batang gelagah. Dalam perkembangannya, kata ini berarti tongkat pengukur yang dipakai oleh tukang batu atau tukang kayu sebagai alat untuk mengukur. Nah, apa pengertian kanon? Akhirnya kata ini menjadi kiasan bagi pedoman, norma, standar, ukuran, model, atau peraturan. Jadi, akhirnya menjadi kiasan untuk menunjukkan pedoman, norma, standar ukuran, model, atau peraturan. Dalam Galatia pasal 6 ayat 16 dan 2 Korintus ayat 10, pasal 10 maksud saya ayat 13, ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Lalu bagaimana untuk teknisnya? Dengan demikian kanon berarti standar atau ukuran tertentu, Nah, memang di bidang kesusastraan, kanon yang menunjuk kumpulan tulisan yang dianggap baik untuk dijadikan contoh keaslian bahasanya. Nah, ini kanon juga dipakai dalam bidang kesusastraan. Biasanya tulisan yang disebut kanon itu kumpulan tulisan yang dianggap baik untuk dijadikan contoh karena keaslian bahasanya. Nah, itu dari sisi bidang kesusastraan. Bagaimana dengan Alkitab? Nah, kita langsung masuk ya. Kanon yaitu kumpulan kitab-kitab yang sudah teruji keasliannya dan keabsahannya sebagai kitab yang diilhamkan oleh Allah. Nah, jadi apa itu kitab kanonik? Kitab-kitab atau kumpulan kitab-kitab yang sudah teruji keasliannya dan keabsahannya. Jadi harus teruji keaslian dan keabsahannya. Nah, sebagai kitab yang diilhamkan oleh Allah. Jadi yang menetapkan kanon itu sebenarnya bukan orang atau kumpulan orang, tapi yang menetapkan kitab itu kanon atau tidak itu adalah kitab itu sendiri. Kalau kitab itu teruji keasliannya, teruji keabsahannya sebagai kitab yang diilhamkan oleh Allah, berarti kitab itu bisa disebut sebagai kitab kanonik. Ya. Nah, proses itu namanya kanonisasi. Dan setiap kitab yang termasuk dalam daftar ini disebut kitab kanonik. Ya. Jadi ya kitab yang sudah teruji keaslian dan keabsahannya sebagai kitab yang diilhamkan Allah itu disebut sebagai kitab kanonik. Nah, mari kita akan lihat kanonisasi kitab perjanjian baru. Garis besar proses pengkanonan kitab perjanjian baru dapat dijelaskan sebagai berikut. Ya. Yang pertama itu adalah penulisan materi kitab perjanjian baru berakhir pada abad pertama. Jadi kalau kita perhatikan kitab perjanjian baru, misalnya Markus itu ditulis paling awal
lalu kitab Wahyu ditulis paling akhir, nah itu sekitar ya 50 sampai 100 Masehi. Ada sekitar 50 tahun di dalam bagian ini, karena Markus itu sekitar tahun 50 Masehi, dan kitab Wahyu itu sekitar ditulis Yohanes di Pulau Patmos itu sekitar 100 Masehi. Di mana pada waktu itu naskah-naskah kitab Perjanjian Baru ditulis tangan oleh para penulis Alkitab dalam lembar-lembar papirus. Jadi pada tahun-tahun ini, inilah masa-masa penulisan kitab Perjanjian Baru. Lalu selama seabad materi-materi itu, ya tulisan-tulisan tadi, kitab tadi, ya perjanjian beredar di lingkungan gerejawi. Ya, karena pada waktu itu kan memang surat itu ditulis lalu ditujukan kepada siapa? Surat Galatia untuk jemaat Galatia. Sehingga waktu itu antara tahun 100 sampai 200 ini ya kitab-kitab perjanjian baru itu beredar. Berarti ya karena memang mereka kan dikirim ya kitab-kitab itu. Naskah-naskah kitab perjanjian baru mulai diperbanyak dengan cara disalin oleh para pengikut Tuhan Yesus. Namun pada waktu itu orang percaya banyak menghadapi penindasan tentara Romawi sehingga banyak naskah Alkitab dan salinan-salinan dimusnahkan. Pada waktu itu muncul guru-guru palsu di kalangan orang percaya yang mengajarkan ajaran sesat. Jadi sekitar 100 Masehi ke atas itu memang orang percaya kan banyak menghadapi penganiayaan. Kalau kita lihat di Kisah Rasul itu, Kisah Rasul pasal setelah Pentakosta mereka banyak menghadapi penganiayaan dan sampai akhirnya Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus. Pada saat itulah penganiayaan boleh terjadi terhadap orang-orang Kristen. Nah, seperti itu. Nah, pada saat penganiayaan terjadi itu banyak naskah-naskah Alkitab dan salinan-salinan dihancurkan. Dan saat itulah banyak juga muncul guru-guru palsu. Menjelang abad kedua, keempat Injil, Kisah Rasul, surat-surat Paulus sangat dihargai di hampir seluruh pelosok. Namun perdebatan masih berlangsung terhadap kitab-kitab Ibrani, Yakobus, 2 Petrus, 2 dan 3 Yohanes, Yudas, serta Wahyu. Jadi secara umum setelah itu memang jemaat-jemaat sangat mengakui keempat Injil itu sebagai kitab kanonik, Kisah Rasul juga dan surat-surat Paulus. Cuma beberapa surat mereka masih mempertimbangkan. Nah, itu karena proses tadi. Jadi kitab itu harus bisa menunjukkan keaslian dan keabsahannya sebagai kitab yang diilhamkan oleh Allah. Ignatius, Clement dari Roma, dan Polikarpus telah menjadikan tulisan-tulisan ini mendapat pengakuan yang luas. Ya, kitab-kitab tadi, verifikasi keaslian material juga berlangsung selama seabad, yaitu 200 sampai 300 Masehi. Dalam masa-masa itu, naskah asli kitab Alkitab mulai dikumpulkan dan diuji keasliannya. Hal ini dilakukan karena saat itu begitu banyak naskah Alkitab yang beredar. Pada waktu itu muncul beberapa model kanon. Kanon itu penetapannya. Ya memang selain kitab-kitab Alkitab, banyak juga kitab-kitab lain yang beredar waktu itu. Lalu ada namanya kanon Muratori, Gereja Roma, 200 Masehi, meliputi sebagian besar perjanjian baru seperti sekarang dan menambahkan Wahyu Petrus dan kebijaksanaan Salomo. Nah, ini ada tambahan. Nah, pada tahun 254 Origen dari Alexandria, Mesir ya, juga menyusun sebuah daftar kitab, ya, kanon kitab ya. Nah, persetujuan kanonisasi tercapai. Nah, jadi memang ada konsili-konsili untuk menguji itu dan merumuskan. Nah, pada tahun 300 sampai 400 Masehi, pada waktu itu para ahli mulai merumuskan dan menetapkan kitab-kitab yang dapat disebut kitab yang diilhamkan Allah atau kitab-kitab kanonik. Persetujuan itu dilakukan melalui konsili. Akhirnya memang para ahli menetapkan kitab-kitab kanonik, yaitu kitab-kitab yang teruji keaslian dan keabsahannya sebagai kitab yang diilhamkan oleh Tuhan. Iya. Penggunaan pertama ditemukan dalam keputusan Athanasius dalam Konsili Nisea, di mana ia menyatakan bahwa kitab Gembala Hermes tidak termasuk kanon. Nah, ini kan selain kitab-kitab kanonik kan
ada kitab-kitab lain. Nah, itu. Nah, ini mulai teruji. Kitab Gembala Hermes tidak masuk. Dalam konsili Laodikia yang diselenggarakan di Pirigia tahun 363, ditandaskan bahwa hanya kitab kanonik sajalah yang boleh dibaca di gereja. Nah, mulai ada keputusan bersama. Athanasius Pulala yang pertama kali pada tahun 367 mengidentifikasi ya akhirnya 27 kitab perjanjian baru sebagai kitab kanonik. Jadi inilah masa-masa di mana kitab-kitab itu memang harus teruji keaslian dan keabsahannya sebagai kitab-kitab yang boleh dibilang kanonik ya. Kitab yang teruji keaslian dan keabsahannya sebagai kitab yang diilhamkan oleh Allah. Lalu kriteria kanon untuk apa? Nah, dalam proses kanonisasi Alkitab ada 2 kriteria. Nah, ini penting. Yang pertama itu pertimbangan dari segi internal. Internal itu dari dalam. Eksternal dari luar. Internal dari dalam. Nah, secara umum, kanonisasi kitab perjanjian baru didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut. Ya, pertimbangannya apa? Yang pertama, kata-kata Tuhan Yesus yang mereferensi kemungkinan otoritas. Jadi, kitab-kitab itu harus ada referensinya dan kata-kata Tuhan Yesus yang ada dalam kitab itu menjadi referensi utama sebagai kitab yang diilhamkan, yang berotoritas. Lalu yang kedua, laporan-laporan para saksi mata yang diterima sebagai suara yang berotoritas. Jadi kalau kitab itu ditulis oleh para saksi mata, orang yang melihat langsung tentang Yesus itu sudah menjadi tanda-tanda bahwa kitab itu berotoritas sebagai suara yang berotoritas. Jadi ini, kalau ada referensi perkataan Yesus lalu itu hasil dari laporan para saksi mata, nah itu menjadi pertimbangan di sini sebagai kitab yang berotoritas. Setara dengan pelayanan para rasul. Jadi surat mereka diterima dari Yesus dan dikonfirmasi Roh Kudus. Jadi kitab-kitab itu harus ya setara dengan pelayanan para rasul. Artinya kalaupun itu ditulis bukan oleh murid Yesus langsung. Nah, gitu ya. Orang itu harus setara dengan pelayanan para rasul. Artinya hidup dalam ya pelayanan itu sendiri. Nah, ini ada dasarnya yaitu Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 dan Kisah Rasul 2 ayat 4. Juga ada pertukaran surat-surat antar gereja tetangga. Nah, ini menjadi pertimbangan juga. Karena pada waktu itu kan kitab-kitab dikirim ke gereja-gereja, ke wilayah-wilayah. Dan di situ biasanya kalau misalnya surat Efesus diberikan kepada jemaat Efesus, lalu jemaat Efesus akan memberikan ke tempat lain untuk dibacakan juga seperti hingga ada pertukaran nanti Galatia juga dan Efesus, Kolose dan lain sebagainya. Pasca saidnya para rasul, urgensitas kanonisasi menjadi kian penting berkenaan dengan munculnya sejumlah edaran dan tulisan-tulisan tambahan di lingkungan gereja. Nah, ini setelah kalau dulu itu setelah zaman Yesus, Yesuslah yang menjadi pusat dari pengajaran. Nah, setelah Yesus tidak ada, nah pengajaran pokok itu para rasul lah. Nah, itu yang bertanggung jawab. Nah, para rasullah yang menulis kitab-kitab itu, para murid dan rasullah yang menulis kitab-kitab itu, dan itulah yang menjadi pengajaran sebagai kitab-kitab kanonik untuk gereja-gereja awalnya. Pertimbangan eksternal, selain internal tadi eksternal, yaitu pertimbangan dari luar, yaitu pertimbangan-pertimbangan dari luar Alkitab, yaitu kutipan bapak-bapak gereja. Kutipan Justinus Martir, ya, tahun 100 sampai 165 Masehi, menyinggung keempat kitab Injil, Kisah Rasul, Kisah Para Rasul, dan Surat Paulus. Nah, ini kalau dikutip bapak-bapak gereja itu ada indikasi bahwa itu sebagai kitab yang asli yang diilhamkan oleh Allah. Lalu kutipan Irenaeus tahun 1170 Masehi mengakui semua kitab PB. Iya, saya rasa sudah habis. Iya. Jadi saudara sekalian, itu terkait dengan kanonisasi kitab perjanjian baru. Nah, setelah melalui proses panjang, melalui konsili-konsili, akhirnya memang ditetapkan bahwa kitab perjanjian baru yang adalah kitab kanonik itu hanya 27 kitab. Ya. Hanya 27 kitab. Artinya
27 kitab inilah yang teruji keaslian dan keabsahannya sebagai kitab yang diilhamkan Allah. Sedangkan kitab-kitab lain, Gembala Hermes, dan lain sebagainya, tidak diakui. Nah, kenapa? Karena itu tadi, ya pastilah kitab yang tidak diakui, pasti kitab itu tidak teruji keaslian dan keabsahannya sebagai kitab yang diilhamkan oleh Allah. Jadi, saudara sekalian, ini menjadi sesuatu yang penting. Ya, jadi kitab kanonik adalah kitab yang teruji keaslian dan keabsahannya sebagai kitab yang diilhamkan oleh Allah. Dan kitab perjanjian baru hanya 27 saja yang diakui sebagai kitab kanonik. Ya, saya rasa ini yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.